Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu baik, yang menuntun kita dan memampukan kita melewati semuanya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang Immanuel selalu bersama dengan kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan melimpahkan kami dengan kebaikan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 26 ayat 33 sampai 34. Tertulis demikian. Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Saudara yang dikasih Tuhan, sebuah papan peringatan dipasang di dekat sebuah batu besar yang ada di lereng. Isinya, jangan naik ke batu. Tapi meskipun sudah diperingatkan, selalu saja ada orang yang secara diam-diam berusaha naik ke batu untuk mendapatkan foto selfie. Mereka berpikir bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Padahal peringatan itu diberikan karena sudah ada kejadian buruk sebelumnya. Kadangkala ada rasa terlalu percaya diri dalam pikiran kita. Kita merasa tidak mungkin kita jatuh, tidak mungkin kita gagal, tidak mungkin kita rugi, tidak mungkin kita berbuat salah, tidak mungkin kita terseret ombak, tidak mungkin kita tersandung, dan sebagainya. Yang membuat kita tanpa sadar sebenarnya sudah menjadi sombong. Hati-hati dengan kesombongan, dengan sikap angkuh, supaya kita tidak terjatuh. Dalam Matius 26 ayat 33-34 ini tertulis, Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Setelah perjamuan Paskah bersama, Tuhan Yesus mengatakan bahwa malam itu, semua muridnya, semua orang yang bersamanya, akan tergoncang iman mereka. Tuhan Yesus tahu itu saatnya dia akan ditangkap oleh orang-orang Farisi dan akan menuju kepada salib. Tapi Petrus dengan percaya diri berkata, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak." Petrus merasa bahwa dirinya kuat, merasa bahwa dirinya pasti bisa menghadapi semua keadaan yang bakalan terjadi. Bahkan Petrus juga ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan menyangkal Tuhan, Petrus berkata bahwa sekali-kali aku tidak akan menyangkal Engkau. Sebenarnya kelihatannya apa yang diungkapkan Petrus terdengar bagus. Kelihatannya dia punya komitmen, kelihatannya dia teguh. Tapi di balik semuanya itu sebenarnya Petrus hanya berkata demikian sebagai suatu sikap percaya dirinya yang berlebihan dan tidak sadar pada kelemahannya. Kita semua perlu sadar bahwa kita ini manusia yang lemah. Roh kita penurut tapi daging lemah. Dan itu sebabnya kita perlu minta kekuatan dari Tuhan. Jangan merasa diri hebat. Jangan merasa diri mampu. Tapi sadari bahwa kita tidak bisa tanpa pertolongan Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 12 tertulis, "Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh." Tuhan mau agar kita semua memiliki kerendahan hati. Jangan merasa diri hebat, saudara. Jangan merasa diri kita bisa dengan kekuatan kita sendiri. Jangan merasa kita tidak mungkin jatuh.
Ada seorang mahasiswa STT yang sengaja pergi mengadakan penelitian di tempat-tempat hiburan malam, dan ia katakan dia tidak mungkin jatuh ke dalam dosa perzinahan, tapi pada akhirnya dia terseret ke dalamnya. Sekali lagi, jangan kita merasa diri kita hebat, jangan merasa kita kuat dengan kekuatan dan kehebatan kita sendiri, tapi akui kelemahan kita dan minta kekuatan Tuhan supaya kita dikuatkannya dan tidak terjatuh, tapi selalu berdiri kuat, teguh dalam iman dan kasih kita kepada Tuhan. Adakah di antara kita yang saat ini sedang terlalu percaya diri, sedang merasa diri hebat? Mari tundukkan dan rendahkan diri kita, minta kekuatan Tuhan, jaga ucapan kita, dan bergantung selalu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang kembali mengingatkan kami supaya kami tidak sombong, tidak angkuh, tidak merasa diri kami hebat, tidak merasa diri kami bisa dengan berdasarkan pada kekuatan kami sendiri. Kami sadari kami perlu kekuatan-Mu Tuhan, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu pertolongan-Mu untuk menghadapi segala keadaan di hidup kami. Kuatkan iman kami Tuhan, tolong kami supaya kami tetap teguh, berdiri dalam iman dan kasih yang sungguh kepadamu. Tuntun kami selalu Roh Kudus, untuk kami senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam ini, lindungi kami dengan kuasa-Mu, naungilah kami dengan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakanlah kuasa kesembuhan, pertolongan, kelepasan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami selalu menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.